Yang perlu diingat di sini ya, dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, maka syarat utama adalah penyebut harus sama terlebih dahulu. Itu saja yang perlu diingat ya. Ketika penyebut sudah sama, penyebut itu yang di bawah. Ketika penyebut sudah sama, maka kita tinggal mengoperasikan di atas. Kalau ditambah, berarti kita tambah. 7 tambah 3, 10 per 2. Itu jawabannya. Tapi kalau penyebutnya berbeda, di sini 2, di sini 5, ini kan berbeda, kita tidak bisa mengoperasikan, menjumlahkan, dan mengurangi. Dua operasi itu yang fokus kita ya kali ini. Dua operasi itu. Kita tidak bisa menjumlahkan, kita tidak bisa mengurangi ketika ini berbeda penyebutnya. Seperti halnya di keseharian, misalkan 1 ayam ditambah 3 ayam, maka kita bisa menghitungnya menjadi 4 ayam. Kenapa? Karena penyebutnya sama-sama ayam. Jenisnya sama-sama ayam. Penyebutnya sama-sama ayam. Ini penyebut sama-sama 2, maka bisa dijumlahkan. Beda halnya dengan 1 ayam tambah 3 sapi. Ini penyebutnya ayam, ini penyebutnya sapi, maka kita tidak bisa menjawab ini. Seperti halnya ini. Di sini 2, di sini 5, kita tidak bisa menjawabnya. Nah, bagaimana supaya bisa menjawabnya? Salah satunya adalah menyamakan dulu penyebutnya. Misalkan ayam, saya ubah sebutannya menjadi hewan. Sapi, saya ubah sebutannya menjadi hewan juga. Ketika sama penyebutnya, 1 hewan ditambah 3 hewan, tiba-tiba kita bisa menjawab 4 hewan. Soal yang tidak bisa dijawab karena beda penyebut, ketika penyebutnya disamakan, maka kita bisa langsung menjawabnya. Begitupun mengerjakan soal seperti ini. Penyebutnya beda, maka tinggal kita samakan saja penyebutnya. Kita tinjau yang ini, ya. 7 per 2 ditambah 3 per 2. 7 per 2 tambah 3 per 2. Sama dengan 10 per 2. Ini sama dengan di atas, hewan. 1 tambah 3, 4. Jadi 4 hewan. Per 2 per 2. 7 tambah 3 jadi 10 per 2. Begitu. Jadi jangan bingung, ini duanya kok tidak ditambahkan? Tidak, itu penyebut namanya. Seperti ini, ayam dengan ayam. Ayamnya kan kalimat ayam, kata ayam itu kan tidak diapa-apakan. Tinggal kita hitung yang angkanya saja. 1 ayam ditambah 3 ayam, 4 ayam, gitu. 7 per 2 ditambah 3 per 2, 10 per 2. Begitu kan? Ya, jadi jangan bingung kenapa duanya tidak dijumlah. Itu penyebut ya, itu jenis. Baik. Nah, yang ini sekarang kita operasikan. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Penyebutnya 2, penyebutnya 5. Ini jelas berbeda karena 2 tidak sama dengan 5. Ya. Maka dari informasi itu sebetulnya kita punya ide, munculkan saja 5. Gitu. Emang boleh? Boleh saja, silahkan, asalkan di atas pun 5. Karena 5 dibagi 5 adalah 1. Dan 7 per 2 dikali 5 per 5, 7 per 2 kali 1. Artinya kita tidak mengubah nilai. Kita hanya mengubah bentuk ya menjadi lebih kompleks, tapi sesuai dengan yang kita butuhkan. Tapi nilainya tidak kita ubah. 7 per 2 kali 1 tetap 7 per 2, seperti itu. Yang suku kedua sekarang, ya, apa yang membuat dia beda? Dia tidak memiliki penyebut 2. Ya, maka munculkan 2, seperti itu. Ketika dikalikan, demikian. 7 kali 5, 35 per 10. 3 kali 2, 6 per 10. Sehingga ketika penyebutnya sama-sama 10, kita langsung bisa menjumlahkan menjadi 41 per 10. Demikian. Nah, di SD atau di SMP, beberapa teknik pernah biasa diajarkan, yaitu seperti ini. 2 kali 5, 10. Gitu kan?
Lalu kali silang, 5 kali 7, 35, 2 kali 3, 6. Begitu, sehingga totalnya 41/10. Ada yang menerangkan demikian. Silahkan bisa dipakai dan sering kita pakai teknik ini. Ada juga yang teknik begini, 10 dibagi 2, 5. 5 kali 7, 35. Silahkan juga. 10 dibagi 5, 2. 2 kali 3, 6. Ya, pakai teknik itu dipersilahkan. Jadi ada teknik dalam menyamakan penyebut. Teknik yang pertama ini jarang dikenalkan. Soal ini, pengurangan sekarang silahkan dikerjakan dulu. Nanti kita cocokkan jawabannya. Mari kita cocokkan jawabannya. Ya, samakan penyebutnya karena berbeda. 5 kali 3, 15. Lalu kali silang, 1 kali 3, 3. Dikurangi ya. Kenapa dikurangi? Karena penghubungnya juga pengurangan. Kalau ini penghubungnya penjumlahan, ya penjumlahan lah. Sekarang 5 kali 4, 20. Kita gabungkan jadi negatif 17/15. Itu konsep dasar dalam pecahan. Kita terapkan ke soal yang lebih kompleks, memuat 3 suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Di video sebelumnya sudah dibahas, kalau ada tambah berarti ini sudah beda suku. Kalau ada pengurangan berarti juga beda suku. Operasi penjumlahan dan pengurangan membuat menjadi pembatas suku. Kalau perkalian dan pembagian itu masih satu keluarga. Jadi bukan berbeda. Kalau ini sudah berbeda. Ini dengan ini sudah beda. Dengan ini sudah beda. Namanya istilahnya adalah suku. Baik, samakan dulu penyebutnya karena berbeda. Apa yang membuat dia berbeda? Suku pertama tidak memuat 3. Tidak memiliki 3 penyebutnya. Maka saya munculkan 3. Supaya punya penyebut 3. Lalu, dia tidak punya 7. Maka saya munculkan 7. Demikian. Sehingga suku pertama, ya, tadinya hanya 4/5. Tapi kita bikin kompleks karena kebutuhan. Karena kita ingin menyamakan penyebut. Secara nilai tidak berubah. 3/3, 1, 7/7, 1. Sehingga 4/5 dikali 1 kali 1 tetap 4/5. Ya, kita hanya mengubah bentuk saja. Dan ini diperbolehkan. Baik, sekarang suku kedua tidak memiliki 5, kita munculkan. Tidak memiliki 7, kita munculkan. Suku ketiga tidak memiliki 5, kita munculkan. Tidak memiliki 3, kita munculkan juga. Sehingga setelah ini tinggal dikalikan biasa. 5 kali 3 kali 7, 105. Ini juga sama, 105. Ini 105. 4 kali 3 kali 7, 84. 2 kali 5, 10. Kali 7, 70. Ini min 15. Ya, jadi dari sini, karena penyebutnya sama, kita sudah bisa menjumlahkan dan mengurangi. Hasil totalnya adalah 139 dibagi 105. Itu jawabannya. Silakan dicoba soal yang kedua. Setelah itu nanti kita cocokkan jawabannya. Oke, kita cocokkan jawaban. Samakan penyebut. Suku pertama tidak memiliki 8, saya munculkan 8. Tidak memiliki 5, saya munculkan 5. Suku kedua, tidak ada angka 2-nya di penyebut, saya munculkan. Tidak ada angka 5, saya munculkan. Yang ketiga, tidak memiliki 2, saya munculkan. Tidak memiliki 8, saya munculkan. Seperti itu. Sehingga kalau dijumlahkan, demikian. 8 kali 5, 40. Ini 4 kali 5, 20. Ini 6 kali 8, 48. Yang di bawahnya semuanya 80. Ketika di bawah sudah sama, ketika penyebut sudah sama, maka otomatis kita bisa mengoperasikan yang bagian atas, pembilang. 40 kurangi 2, 20 tambah 48, 68. Ini jawabannya. Cuman dalam matematika, biasakan soal jawaban kita itu sudah dalam bentuk sederhana. Ada pertanyaan bagaimana sih menyederhanakan itu? Sebetulnya menyederhanakan itu namanya menyederhanakan, langkahnya menjadi lebih kecil kan hasilnya kan? Kita bagi saja dengan bilangan berapapun yang kita bisa pikirkan. Misalkan
Saya cuma bisa mikir 8 itu bisa dibagi 2 dan 0 juga bisa dibagi 2 ya. 80 bisa dibagi 2. Maka bagi saja dengan 2. 68 dibagi 2 itu kan 34. 80 dibagi 2 itu 40. Ini juga sudah sederhana. Silakan saja. Memang demikian sederhanakan itu. Ya. Nah, cuman ditanya lagi, apakah ini paling sederhana? Coba lagi, ambil bilangan lagi, lalu bagi. Coba kita bagi dengan 2. 34 dibagi 2, 17. 40 dibagi 2, 20. Sudah sederhana bukan? Lebih sederhana lagi bukan? Ya. Sekarang tanya lagi, bisa diperkecil lagi nggak? Bisa dibagi lagi nggak? Begitu. Ternyata 17 itu bilangan yang tidak bisa dibagi lagi. Ya sudah, berarti jawaban terakhir ini. Sebetulnya proses penyederhanaan demikian. Ya, kita nggak tahu harus dibagi berapa. Ya udah, yang bisa aja, terus aja. Bisa lebih kecil lagi nggak? Bagi lagi dan seterusnya. Itu proses penyederhanaan. Silakan kerjakan dulu nomor 3, di pause dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Kita cocokkan, ya. Nah, di sini mungkin ada yang bingung ya, tapi mudah-mudahan enggak. Ini kan tidak ada penyebut ya. Samakan penyebut bagaimana? Ini ada penyebutnya, cuman tidak ditulis, gitu. Setiap bilangan itu ada penyebutnya. Bilangan bulat maksudnya angka 3, angka 5, angka 7, sebetulnya dia punya penyebut tapi tidak ditulis. Ya. Penyebutnya berapa? 1. 3 dibagi 1 kan? 3. Begitu. Nah, kapan penyebut ini bisa kita pakai? Silahkan dipakai. Penyebutnya silakan dituliskan ketika kita butuh. Salah satunya ini ketika menyamakan penyebut. Sehingga langsung bisa memudahkan kita dalam melihat bahwa ini penyebutnya beda. Di sini penyebutnya 1, di sini penyebutnya 8. Supaya sama munculkan 8 di sini, munculkan 1 di sini. Sehingga penyebutnya langsung sama. Demikian ya. Hasilnya 22 per 8 dibagi 2, 11 per 4. Silakan coba. Di pause dulu. Kita cocokkan. Penyebutnya di sini 1. Ya, belum sama berarti munculkan angka 1 di sini, munculkan angka 5 di sini supaya sama. 2 kali 1, 2. 2 per 5 tambah 20 per 5, jadi 22 per 5. Apakah bisa sederhanakan? Tidak ada bilangan yang bisa membagi keduanya. Sekarang kita belajar pecahan campuran. Pecahan campuran itu bentuk seperti ini. Ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Ini disebut dengan pecahan campuran. Campuran antara bulat dan pecahan. Ya, dengan informasi itu sebetulnya kita langsung tahu campuran apa. Campuran dari dua bilangan. Bilangan bulatnya 3, pecahannya 2 per 5. Sehingga kalau 3 2 per 5 sebetulnya bisa kita nyatakan sebagai penjumlahan 3 ditambah 2 per 5. Ini sama saja. Lalu min 3 2 per 5 sama dengan apa? Sama dengan min 3 min 2 per 5. Tanda ini ya merupakan tanda untuk 3 dan tanda untuk 2 per 5. Karena kita gabung. Dua-duanya min. Min 3 min 2 per 5. Sehingga kalau kita mendapatkan bentuk seperti ini, bisa langsung kita gabung. Kenapa? Karena tandanya sama. Sama-sama plus. Sehingga 5, 3 per 7. Demikian. Nah, ketika kita mendapatkan bentuk ini, kita juga bisa gabungkan menjadi min 1, 2 per 3. Karena min itu milik berdua. Kata kuncinya adalah tandanya sama, maka kita bisa menggabungkan menjadi campuran antara bulat dan pecah. Kalau menemukan bentuk ini, bagaimana bisakah kita langsung campurkan? Tidak. Ini salah. Kenapa? Karena tandanya berbeda. Kalau min 1 2 per 3 artinya min 1 min 2 per 3. Sedangkan ini min 1 tambah 2 per 3, ini jangan langsung digabung. Karena hasilnya salah. Kita terapkan pemahaman kita ke dalam soal. Baik. 4 3 per 5 itu merupakan
penjumlahan 4 ditambah 3 per 5. 3 1 per 5 juga sama, 3 tambah 1 per 5. Sehingga sudah kelihatan bilangan bulat kita bisa jumlahkan duluan, 7. Sekarang tinggal kita jumlahkan yang pecahan. Sama-sama penyebutnya 5, maka angka di atas bisa langsung kita jumlahkan. 4 per 5. Di sini plus, bisa kita gabung? Bisa. Jadi 7 4 per 5. Begitu. Sekarang cara kedua. Cara kedua adalah kita mengubahnya menjadi bentuk pecahan dulu. 4 3 per 5. 4 dikali 5, 20. Tambah 3, 23. Dibagi 5. Sehingga hasilnya adalah 23 per 5. Ini cara standar ya di SMP atau mungkin SD sudah sudah diajarkan. 4 kali 5 20 tambah 3 23 itu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sehingga 23 per 5. Yang ini 3 kali 5 15 tambah 1 16 per 5. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal bisa kita langsung jumlahkan ya menjadi 39 per 5. Begitu. Kalau kita nyatakan dalam pecahan campuran lagi, maka langkahnya seperti ini. 39 dibagi 5. 39 dibagi 5. Yang paling dekat adalah 7, karena 7 kali 5 35. Tinggal selisihnya bersisa 4. Nah, kalau kita berhenti di sini, kita akan mendapatkan pecahan campuran. 7 ini hasil. Ya, 39 dibagi 5 hasilnya 7. Tapi masih ada sisa yang belum dibagi 5. Ini nulisnya di sini. Ada sisa yang harus dibagi 5. 39 per 5, 39 dibagi 5 hasilnya 7. Tapi ada sisa 4 gitu. Yang belum selesai dibagi 5. Biasanya kan 4 dibagi 5 sampai ada koma, biasanya kan begitu. Tapi kalau kita berhenti sampai di sini, maka sisa 4 yang masih harus dibagi 5. Itu salah satu cara memandang pecahan campuran. Kita terapkan ke dalam soal. Silakan dicoba dulu. Nanti kita cocokkan jawabannya. Baik. Ya. Di sini 4 3 per 5 min 3 1 per 5, ingat min 3 min 1 per 5 ini harus sama ya. Sehingga 4 dengan min 3 1. 3 per 5 dikurangi 1 per 5 karena sama-sama penyebutnya 5 tinggal dikurangi saja jadi 2 per 5. Apakah bisa dijadikan pecahan campuran? Sangat bisa karena tandanya sama. Sehingga 1 2 per 5. Kalau kita menggunakan cara kedua, ya, silakan. 4 kali 5, 20 tambah 3, 23 per 5. Ini pun sama, min 31 per 5, ya, 31 per 5-nya dulu, menjadi 16 per 5. Karena sama-sama penyebutnya 5, maka yang atas bisa langsung dioperasikan. Hasilnya adalah 7 per 5. Ketika kita ingin menyatakan dalam pecahan campuran, tinggal kita bagi saja. 7 dibagi 5, 1. Ya, 1 kali 5, 5. Sehingga kalau ini selisihnya tinggal 2. Apakah 2 bisa dibagi 5? Ya, 2 sudah lebih kecil dari 5, jadi kita berhenti. 1 ini hasil, maka 7 dibagi 5 adalah 1 hasilnya. Tapi masih memiliki sisa 2. Jadi, 1 2 per 5. Sama saja. Nah, sekarang kita terapkan ke soal yang lebih kompleks. 3. Silakan dicoba dulu. Kita cocokkan. Prinsipnya sama. Kita akan menggunakan dua cara lagi ya supaya lancar. 8, 6, min 4 itu bilangan bulat. 8 tambah 6, 14 dikurangi 4, 10. Masukkan dulu 10. Sehingga kita fokus ke pecahan. 2 per 5, 1 per 3, min 3 per 7. Ingat ya, ini min ya, min 3 per 7. Kita fokus ke pecahan.
Suku pertama 2/5, tidak memiliki 3, saya munculkan 3. Tidak memiliki 7, saya munculkan 7. Suku kedua, harus muncul 5, silahkan. Harus muncul 7, silahkan. Yang ini, suku ketiga, belum punya 5, saya munculkan 5. Belum punya 3, saya munculkan 3. Sehingga masing-masing sudah memiliki 5, ini. Ada unsur 3-nya juga, ini. Ada unsur 7-nya juga, ini. Ketika semuanya sama, maka itu dikatakan sudah selesai dalam menyamakan penyebut. Kalau kita kalikan 105. 2 kali 3 kali 7, 42. 1 kali 5 kali 7, 35. 3 kali 5 kali 3, 45. Sehingga ketika penyebut sudah sama, maka kita langsung bisa mengoperasikannya. Demikian. Ya, 32 per 105. 42 tambah 35 dikurangi 45. 32. Apakah bisa langsung digabung? Bisa. Kenapa? Karena tandanya sudah sama. 10, 32 per 105. Itu jawabannya. Kita coba sekarang cara kedua. Cara kedua, 8 kali 5, 40, tambah 2, 42 per 5. 6 kali 3, 18, tambah 1, 19 per 3. 4 kali 7, 28, tambah 3, 31 per 7. Abaikan dulu pengurangan ini. Ya, jadi jangan min 4 kali 7, min 28, tambah 3, jadi min 25, jangan. Min di sini. Ya, 4 kali 7, 28, tambah 3, 31. Seperti itu. Baik, 42 per 5, belum memiliki 3, saya munculkan. Belum memiliki 7, saya munculkan. Supaya sama penyebutnya, memiliki unsur, harus memiliki unsur 5, saya munculkan. Harus memiliki unsur 7, saya munculkan. Harus memiliki unsur 3, harus memiliki unsur 5 dulu ya. Harus memiliki unsur 3, munculkan. Sehingga, kalau kita kalikan ini, 882. Kalau kita kalikan 665. Kalau kita kalikan 465. Kalau kita jumlahkan, boleh. Kenapa? Karena penyebut sudah sama. Hasilnya adalah 1082 dibagi 105. 1082 dibagi 105, hasilnya adalah 10. Tapi masih punya sisa, yaitu 32 dibagi 105. Itu jawabannya. Ya, dan persis sama. Sekarang soal berikutnya, silakan dicoba dulu, di pause, ya, lalu dicoba. Kita bahas sekarang. Cara 1, bilangan bulat dulu. 3 min 10 dengan 2, berarti negatif 5 hasilnya. Tinggal pecahan 2 per 5 dikurangi 1 per 4, ditambah 1 per 2. Ingat, ini ada pengurangan milik 10 dan milik 1/4. Demikian. Supaya sama, harus ada unsur 4, saya munculkan. Harus ada unsur 2, saya munculkan. Harus ada unsur 5, saya munculkan. Harus ada unsur 2, saya munculkan. Di sini harus ada unsur 5, harus ada unsur 4. Demikian. Sehingga 5 kali 4 kali 2 adalah 40. Ini 16. Ini 40, ini min 10. Ini 20, ini 40. Ketika kita jumlahkan, yang atas boleh, karena penyebut sudah sama. Sehingga min 5 tambah 26 per 40. Demikian. Apakah bisa kita gabung? Tidak bisa. Kenapa? Karena di sini min, di sini plus. Hati-hati. Lalu apa yang kita lakukan? Ya jumlahkan saja. Kita sudah tahu caranya. Nah, di sini 26 dengan 40 bisa nggak disederhanakan? Di sini sangat bisa. Dalam pecahan, kapanpun bisa disederhanakan, silahkan. Karena proses penyederhanaan itu intinya tidak mengubah nilai, hanya bentuk saja. Masing-masing bisa dibagi 2, saya bagi dengan 2, sehingga min 5 tambah 13 per 20. Kita sudah tahu cara menyederhanakannya, yaitu dengan cara menyamakan penyebut tentu saja. Kita tidak bisa langsung menggabungkan karena ini tanda berbeda. Ya, samakan penyebutnya jadi 20, ini ingat ya, min 5 per 1 kan? Kali silang, min 5 kali 20, min 100. 1 kali 13, 13. Sehingga hasilnya adalah min 87 per 20. 87 dibagi 20, hasilnya adalah 4. Sisa 7 per 20. Ada min
Silahkan bubuhkan min, sehingga hasilnya persis sama dengan cara kedua nanti. Baik, kita kerjakan cara kedua. 3 kali 5, 15, tambah 2, 17 per 5. 10 kali 4, 40, tambah 1, 41. Min, tulis min. Pengurangan maksudnya ya. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Samakan penyebut, munculkan 4, munculkan 2, seperti biasa. Ini munculkan 5, ini munculkan 2, ini munculkan 5, ini munculkan 2. Supaya semuanya memiliki unsur 2, memiliki unsur 4, dan memiliki unsur 5. Ketika kita sederhanakan dengan pengalian, kita dapatkan angka-angka ini. Angka-angka ini. Ketika kita jumlahkan, karena semua penyebut sudah sama, kita akan mendapatkan nilai negatif 174 dibagi 40. Kita sederhanakan, 174 dibagi 40 yang terdekat adalah 4, 160, sehingga sisanya adalah 14. Jadi jawabannya, hasilnya 4, ya, dan sisanya 14. Min 4, 14 per 40. Bisa sederhanakan, 14 dengan 40, sangat bisa. Bagi 2 dua-duanya. Min 4, 7 per 20. Jawabannya sama dengan cara pertama.